Ya, silakan duduk. Boleh diputarkan itu, ya kita lihat dulu 1 menit. Suaranya bisa keluar ya? 恩恩怨怨，这人生的道场，来来回回，为名利而奔忙，多多少少，怀念最初的模样。无奈人生有太多的荒唐，纷纷扰扰，这人生的道场。反反复复为情字而思量，停停走走，追忆美好的时光。无奈岁月染白发苍苍，在这人生的道场，看清世间的美良，一副冠冕堂皇，装人莫狗样。在这人生的道场，谁不想风风光光？却有人只能在回忆里迷茫。Ya, saya senang kalimat-kalimatnya ini ya. Jadi kehidupan ini seperti stasiun kereta api. Ada yang datang, berangkatnya lama, ya. Ada yang datang, sebentar lagi pergi. Ada yang datang sudah dalam keadaan capek, tapi tidak jalan-jalan. Ya. Ada yang datang sengaja mempercepat kehidupannya. Setelah ini bicara apa? Ini kehidupan manusia, ya, misteri. Ya. Ada yang mempercepat berangkatnya itu apa? Orang bunuh diri. Ya. Ini yang ada di dunia ini. Kemarin salah satu saudara istri saya, kalau Anda beberapa hari yang lalu melihat ada mobil Mercy yang nerabas ya di daerah Surabaya, daerah Kertajaya, Kenjeran sana. Nerabas Mercy itu, lalu orang-orang yang di pinggir jalan dipapas semua, beberapa mati ya. Terus dikejar, ada mobil yang ada kameranya, dikejar dia. Dikejar sampai di perempatan, dia buka jendela suruh turun gak mau. Ya, masih muda, terus dia berangkat lagi, nabrak lagi mobil putih, mobil ini terjungkal di kali ya, sungai ya. Yang mengemudikan, yang nyetir itu om umur 70. Tapi selamat loh, nggak ada apa-apa loh orang ini ya, luka aja enggak ya. Lalu dia gonceng lagi, ada mobil kuning kayak Daihatsu kayak apa ya, mobil kecil gitu ya. Itu wabrak saudara. Isinya 1 orang perempuan. Saudara istri saya umurnya berapa 30, ya, masih muda, anaknya kecil-kecil ya. Begitu dia udah lihat dari belakang dulu, ini bukan dari muka loh ya. Anehnya itu apa namanya? Airbagnya itu nggak keluar saudara. Jadi dia kebetur kira-kira ya. Di rumah sakit tuh otaknya bergeser. Waktu dibawa rumah sakit masih sadar. Mamanya datang, aduh kepalaku ini nggak enak mah, tolong kasih bantal. Nggak boleh dibantali, mesti datar. Nah ini ya kasihan ya, tapi kita ini mau nyalakan gimana? Turun, dibawa ke rumah sakit pertama, dan ditangani pindah lagi, naik mobil pindah lagi jalan, turun lagi. Ini kan nggak boleh naik turun, goncang gitu. Akhirnya sampai di rumah sakit umum Dr. Sutomo, dibawa masuk, alatnya kan lengkap situ ya. Dia mulai nggak sadar, setelah tumpah mulai nggak sadar. Ternyata kena macam-macam, kepala otaknya itu bergeser, paru-parunya kena, rusuknya patah ya. Jadi dokternya habis ngoperasi yang sini supaya pendarahannya cepat hilang. Dokternya langsung bilang, ya ini tunggu mujizat saja ya, berdoa. Ya. Jadi berat. Ya. Umurnya kepala 3 baru. Jadi saya ngelihat ini betul itu ya. Ada yang tidak berangkat-berangkat ya. Udah tua, jahat lagi. Nggak mati-mati sudah. Itu.
Pernah melihat gitu ya. Saya heran Pak, tetangga saya ini ngomong ke saya. Ini teman saya ini baiknya bukan main tadi ini. Baik sekali Pak. Mulai muda sekolah dia baik. Sampai nikah baik sekali. Dengan tetangga, dengan orang-orang gereja dia baik. Kok dipanggil pulang mati Pak? Gitu dia tanya ke saya. Ya. Nggak tahu aku gitu loh ya. Tanya ke aku. Terus tetangga saya dari muda itu Bapak tahu jahat Pak. Udah pelit jahat. Udah tua sekarang udah menginjak 80. Tak mati-mati Pak. Jahat padahal ya nggak tahu juga aku. Ya, ini misteri kehidupan tangan Tuhan. Jadi betul ada yang udah capek gak dapat tiket untuk pulang. Gak mati-mati ya. Ada yang begitu cek transit mati. Ya. Itu kehidupan. Ya. Jadi gimana kita sekarang ini? Siapkan makanya next slide ya. Saya masuk slide saya. Mari kita sambut tahun 2025 ya. Dengan apa? Bersama Yesus. Paulus dulu ngomong apa yang udah di belakangku, aku udah tak mau lihat lagi. Aku gak mau pikir. Sekarang aku lihat yang di depanku. Ya. Bagus itu, ada sebuah patung yang diukir 3 wajah. Patung pertama menoleh ke belakang. Patung kedua melihat hari ini. Patung ketiga wajahnya lihat jauh ke depan. Terus dikasih keterangan. Pengalaman masa lalu akan membuat aku bijaksana hari ini. Supaya masa depanku tidak rusak. Nah, gitu. Jadi buat orang Kristen samalah. Tahun baru ini kita ingin menyambut apa dengan baik ya. Pak, inilah poin titik introspeksi. Betul buat semua orang ya. Tapi Tuhan kasih pesan memasuki tahun ini sama pesannya. Tenanglah aku ini, jangan takut gitu ya. Memang jangan takut. Saya kirim slide itu ada tangan Tuhan yang nolong begini ya. Nah sekarang kita cari tahu. Slide kedua next ya. Saya cari tahu rahasia kerajaan Allah itu seperti apa. Kita menyambut tahun baru ini dengan masuk dalam pola kerajaan Allah. Harus. Maksudnya bersama Yesus itu artinya kita hidup di dalam pola kerajaan Allah. Ada rahasia apa? Ini tidak semua orang tahu loh. Ya. Apakah Tuhan Yesus itu turun tangan sendiri menangani 3 miliar orang Kristen di bumi hari ini? Ya. Apakah dia turun sendiri seperti tangan Tuhan Yesus langsung segini sendiri? Ternyata enggak saudara. Kalau kita lihat isinya kerajaan Allah itu tertata rapi sekali. Di dunia, di bumi kehidupan ini ada kerajaan Allah, ada kerajaan iblis. Kerajaan iblis terpecah-pecah. Kalau di Kalimantan sini kan punya nih ada kerajaan-kerajaan sendiri. Dunia ya, roh ya. Nanti di Samudra Selatan itu ada kerajaan sendiri. Anda pergi ke wilayah Bali itu ada kerajaan sendiri. Ya. Dan kerajaan ini kan tidak kompak. Ya, saling adu kekuatan. Tapi kalau kerajaan Allah satu. Harmoni, rapi, tertata dan dahsyat. Nah, ini kita mau cari tahu isinya apa. Saya yakin pemberitaan seperti ini jarang sekali. Jarang sekali di mimbar. Mungkin dianggap gak menarik ya. Sehingga lebih senang membawakan pesan-pesan berkat-berkat selalu. Nah, ini rahasia yang harus dipahami. Ya, next ada apa? Nah ini loh. Rupanya ada tatanan angels. Ya. Ada miliatan angels. Alkitab tidak nulis jumlahnya dalam nominal berapa. Tapi Alkitab mengatakan sangat banyak para malaikat Tuhan. Ya, ini saya bacakan Kejadian dan Perjanjian Baru Yohanes. Isinya mirip, ya saya baca. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik, turun naik, turun naik. Ya, malaikat Allah. Lalu Yohanes sama itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik, turun naik, turun naik kepada anak manusia. Sama. Oh berarti sampai hari ini ya naik turun iya.
Untuk apa mereka naik turun? Saudara, Alkitab memang mencatat turun naiknya para malaikat itu sejak dulu selalu membawa berita, membawa doa umatnya dan membawa jawaban umatnya. Luar biasa. Jadi malaikat-malaikat itu lebih banyak perannya messengers. Messengers, tapi jangan lupa dia juga soldiers. Dia serdadu, dia prajurit yang sangat tangguh, sangat tangguh. Ya, nah, berarti kita akan ngomong hierarki angels itu ada di kerajaan Allah. Susunan tatanan malaikat itu ada di kerajaan Allah sangat rapi. Next, yang pertama disebut first hierarchy. First hierarchy, second hierarchy, third hierarchy. Kalau bahasa lain mungkin lingkar pertama, lingkar kedua, lingkar ketiga. Atau ordo 1, ordo 2, ordo 3. Kita akan menseragamkan ya supaya nanti ngomongnya enak. Kita akan ngomong lingkar dalam, itu yang pertama. Yang tengah, lingkar tengah. Yang terakhir, lingkar luar. Dalam, tengah, luar. Ya. Nah yang lingkar dalam isinya siapa? 3 tokoh malaikat utama. Serafim, kerubim, ofanim. Ingat-ingat pokoknya im. Itu malaikat tertinggi, terdahsyat, terkuat. Ya. 2, lingkar tengah itu ada malaikat yang namanya power, ada dominion, ada principality. 3. Ini nama-nama malaikat. Kepala-kepalanya aja ini. Ya. Nah lingkar luar itu ada virtu, ada archangel, ada angels. Nah, kita tidak tahu kan? Yang kita mau bicara banyak itu di archangel. Archangel itu penghulu malaikat. Loh kenapa pada bicara yang lain? Serafim, next supaya enak lihatnya. Nah dia lingkar dalam. Serafim, kerubim, ofanim, im. Ini tidak hubungan sama manusia. Ini mereka tinggalnya di tahta kerajaan Allah. Mengatur di sana luar biasa. Kalau serafim itu ditulis di Alkitab itu serafim tulis gini. Tugasnya dia memuji-muji Allah terus. Every day, every time. Memuji-muji Allah, memuliakan Allah. Ya, hebat. Itu serafim. Serafim itu tugasnya bertanggung jawab atas tahta Allah. Lalu yang tengah itu kerubim. Ya, itu punya tanggung jawab juga, dia menjaga tata Allah. Kalau serafim itu sayapnya 6, next coba. Nah itu sayapnya 6, ditulis di Alkitab bersayap 6. Sayap yang 2 pasang, yang sepasang itu nutup mata, yang ini kaki, yang 2 untuk terbang. Saya mikir, dulu gambarnya malaikat itu kok bayi gitu ya. Ada sayapnya. Terus wanita-wanita langsing gitu. Wow, malaikat Tuhan itu dahsyat semua. Ya, ini dunia roh. Kapan manusia itu bedanya dengan malaikat-malaikat itu dicipta penciptaannya kapan? Apakah karena manusia butuh perlindungan lalu setelah manusia dicipta Tuhan membuat malaikat-malaikat nolong mereka? Enggak. Jauh sebelum penciptaan semuanya ini malaikat sudah dicipta Tuhan. Ya. Malaikat itu punya free will, kehendak bebas. Makanya ada sebagian malaikat tidak nurut jadi musuh sampai hari ini. Ya jadi iblis. Itu dari malaikat yang tidak nurut tapi dikasih free will sama Tuhan. Ya. Nah malaikat ini walaupun dahsyat manusia tidak boleh menyembah. Dosa. Manusia sama sekali tidak boleh juga, tidak punya hak memerintah. Malaikat Gabriel, aku perintahkan untuk ini. Oh enggak mau, dia enggak nurut sama manusia. Dia hanya nurut perintahnya Allah. Jadi diciptakan Tuhan, malaikat ini untuk sebagai eksekutor, pelaksana perintahnya. Situ saya mikir, tatanan Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan turun tangan sendiri. Enggak perlu turun tangan sendiri untuk kasus-kasus manusia ini terutama. Enggak perlu. Ya, sudah sempurna tuh para malaikat luar biasa. Nanti ada masanya akhir zaman peperangan Tuhan memimpin sendiri.
Ya, tapi kasus-kasus gini enggak, makanya dipilah-pilah. Yang ini ngatur tanggung jawab tentang tata Allah, serafim. Next, yang kedua kerubim. Ini tanggung jawabnya apa? Menjaga tata Allah. Ini lain lagi, sayapnya 4, wajahnya 4. Kerubim, pernah dengar kan kerubim? Itu wajahnya 4, wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, wajah raja wali. Loh hebat ya. Kekuatannya jangan ditanya. Anda pernah baca di satu raja-raja, ini yang terkait manusia ya. Satu malaikat dalam semalam bisa membunuh musuh 185.000. Besok jadi bangkai semua. Hebat saudara ya. Nah ini loh ya. Mereka semua itu di Ibrani ditulis. Mereka semua ini dicipta untuk dipakai Tuhan melayani manusia. Manusia siapa? Manusia yang akan diselamatkan. Siapa itu? Orang-orang yang hormat kepada Tuhan, yang takut Tuhan. Jadi bukan semua Kristen loh. Ya, tergantung Kristennya. Tapi kalau engkau Kristennya dalam obedience, mengalami tahun yang baru, tetap malaikat ini akan terlibat dalam hidupmu. Gitu. Ya. Malaikat ini eksekutor perintah Tuhan. Ada ini dipegang. Ya, makanya kita tidak boleh perintah, tidak bisa perintah. Kita tidak boleh menyembah-nyembah, tidak bisa. Bersama malaikat di surga. Ingat lagunya itu. Terus siapa? Nyanyikan kidung pujian. Bersama itu maksudnya gila, manusia bersama malaikat, ayo menyembah Tuhan. Gitu. Jadi walaupun malaikat sama manusia sama, tugasmu menyembah kepada Dia. Bukan kita nyembah malaikat, ada. Tidak boleh. Ya. Next, malaikat yang ketiga. Oh, Ovanim. Ini bentuknya agak lain, kayak roda gitu ya. Ada matanya. Tapi dahsyat ini. Wah, luar biasa. Ini tiga-tiganya ini berkaitan dengan tata Allah. Enggak ketemu manusia. Ya, tidak. Ya, penjagaan khusus. Jadi malaikat-malaikat yang spesial ini. Lalu masuk lingkar tengah ya. Lingkar tengah next. Nah, lingkar tengah yang hitam. Itu ada dominion, ada virtu, ada malaikat power. Ya, 3. Semua 3. Inilah malaikat-malaikat level kedua yang bekerja sebagai pemimpin-pemimpin surgawi. Wah, ini ya dominion. Namanya aja coba dominion. Ini malaikat yang mengatur malaikat-malaikat, memberi tugas malaikat-malaikat yang rendah di bawahnya. Ada levelnya juga, ya. Ini juga malaikat bertiga ini ngatur menjagai hal-hal apa yang bakal masuk ke lingkar dalam. Tak bisa sembarangan. Jadi luar biasa penjagaannya ya. Malaikat virtual yang tengah itu di mana ada peristiwa miracle, ada peristiwa mujizat, dia juga mesti ada di situ. Ya, malaikat hebat ini. Yang ketiga, malaikat power, namanya aja power ya. Ini tentara pengaman segala sesuatu. Ini yang ngatur benda-benda langit itu loh ya. Kosmos ini yang ngatur supaya semua berjalan secara apa yang di-planning oleh Tuhan, yang dirancang. Benda-benda dunia, planet-planet segala. Ini hebat ini ya. Saya ngatur begitu gitu loh. Ya. Jadi saya mikir rapi sekali ya Tuhan ini ngatur kerajaannya. Ya. Ini malaikat tengah, dominion, virtu, gagah semua kan. Mana ada yang gambar bayi, tidak ada. Dulu aku masih kecil, bayi, gini-gini bayi. Apa ya? Oh gagah saudara. Ya. Nah, ini tiga ini juga jarang menyatakan ke manusia. Ditulis sangat jarang menemui manusia, enggak. Kejadiannya di alam semesta, total ya. Nah yang kita mau bicara next, ini masuk lebih mengerucut. Kita masuk di lingkar luar. Nah, lingkar luar itu ada principality, malaikat ruler yang mengatur ya. Mengatur apa? Kaitannya hanya bumi. Ini berkaitan dengan bumi. Berarti ada manusia di situ. Yang kedua, archangel. Ini yang kita bahas. Ini sangat dekat manusia. Ya.
Baru angel, malaikat-malaikat biasa level bawah. Ya. Tapi ini loh ya. Nanti kita kasih kesaksiannya juga, kenyataan ada. Dan itu di zaman ini ya, malaikat-malaikat itu. Nah, lalu kita cari ngerti sekarang ya. Next, malaikat-malaikat principality. Ini hebat. Gambarannya kan wanita widadari cantik, tapi kekuatannya luar biasa. Ini yang melindungi bangsa-bangsa. Ini yang melindungi menjaga lembaga-lembaga manusia di bumi ini, termasuk gereja. Ya, ruler. Ya. Dan ini juga Tuhan tugasi untuk membawa berkat-berkat materi. Namanya ada principality, ruler. Semacam pemerintahan bumi khusus. Gitu loh. Ya. Kalau angels, malaikat-malaikat biasa yang rendah. Archangel ini ada tokoh-tokoh utama. Nah, kita akan belajar Archangel ini tokoh-tokoh utamanya siapa. Di dalam Alkitab saudara dan saya, di dalam itu namanya Alkitab kanon yang dikanonisasi sudah ya. Kitab-kitab yang dimasukkan di Alkitab kanon itu hanya disebut dua malaikat, Gabriel dan Mikael. Ya, only two. Tapi di Wahyu kok ada sebutan 7 Pak? Nah betul. Nah kalau dibaca di Alkitab yang bukan kanon, Alkitab Deuterokanonika, itu ada kitab-kitab kedua yang melengkapi, yang meneguhkan, yang menguatkan. Itu ada kitab Tobit, kitab Henok ya. Itu baru ditulis lengkap. Di situ ada tambahan satu nama malaikat namanya Rafael. Ditulis Rafael adalah salah satu dari 7 malaikat penghulu malaikat. 1 dari 7. Oh jadi total 7. 7 tokohnya ini. Archangel ya. Ada 7, ingat ya 7. Nah 7 ini yang berkaitan sama manusia saudara dan saya. Kadang-kadang kita loh disertai malaikat kita tidak sadar, tidak tahu. Pernah dengar waktu di Surabaya ada bom. Hotel apa itu dulu? Apa Pak? Lupa aku. Ibu ini setiap pagi harus berangkat, jamnya itu lewat persis di situ. Tapi hari itu dia kok terlambat jemputannya. Jadi dia secara emosi marah. Aduh, telat ini gitu loh. Ternyata malaikat selamatkan dia loh. Karena telat dia tidak kena bom itu. Ya. Dan ini tidak kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dalam kekristenan. Serius, kalau saya pun dari kota Surabaya tidak pernah berpikir akan di Pontianak ketemu saudara. Tidak pernah berpikir saya akan stay di Malang. Belas 1% aja enggak. Saya merasa cukup happy, senang ya wis urip hidupku itu di Surabaya. Anak-anakku Surabaya semua, menantu Surabaya, gitu pikirnya. Tapi kok bisa muter begini? Karena saya di Malang, saya mengenal saudara di Pontianak. Karena saya di Malang, saya kenal saudara-saudara saya di Blitar. Gitu. Ini tidak boleh disebut kebetulan aja Yusman gitu. Oh tidak ada. Orang dunia selalu kebetulan. Di kekristenan tidak. Semua under God's control. Semua dalam kontrol Tuhan, dalam pengendalian dia. Ya. Nah, karena itu kalau kita menyelami lebih dalam tentang susunan kerajaan Allah, kita menjadi mantap. Ya. Jadi orang Kristen ini mantap kita. Sebab iman seperti ini hanya ada di kekristenan loh. Ya. Kan Tuhan ngomong, malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang yang apa? Yang takut akan Tuhan. Artinya hanya Kristen yang menghormati Tuhan dikirim malaikat menjaga. Kalau enggak. Ibrani tegaskan lagi, bukankah para malaikat itu engkau buat untuk melayani mereka, orang-orang anak-anakmu yang akan diselamatkan? Itu ya. Jadi kita bersyukur sekali mengenal dunia ini ya. Nih kita masuk next. Yang pertama, nah ini kan ada 7 ya. Yang pertama, ini malaikat yang pertama disebut Uriel. Uriel
ada Auriel atau Aril. Ya, ini disebut Jehovah Makades. Allah yang menguduskan. Malaikat Uriel ini apa? Oh, malaikat Uriel ini juga punya peran-peran sendiri, saudara ya. Ada peran-peran utama. Dia ini kalau Anda punya problem, kepepet punya problem ya berat. Apa saja. Sakit penyakit, jalan buntu. Kalau engkau minta tolongnya sama Tuhan loh ya, enggak bisa ke malaikat. Dia pun enggak ngerti hanya atas perintah. Tuhan kasih perintah. Ini loh, otomatisnya kecepatannya juga hebat ya. Kita hanya fokus Kristus. Yesus yang perintahkan. Ya. Ini urusan apa Uriel? Memberikan solusi-solusi hidup. Kalau begini, oh begini. Itu dia. Lupa sebentar, kalau Roh Kudus perkara lain. Roh Kudus di dalam dirimu itu nuntun bimbing kau tentang kebenaran-kebenaran ini. Supaya kau enggak nyimpang jalannya. Itu terus Roh Kudus begitu. Tapi ini untuk pertolongan-pertolongan kepada kondisi-kondisi orang. Uriel itu bantuannya seperti itu, ngasih solusi, ngasih hikmat. Itu Uriel, ya, memberi hikmat, memberi pengertian kepada manusia. Atas persoalan kasus-kasus. Lupa kalau yang sifatnya materi itu yang Auriel. Itu bisa membawa materi, berkat materi. Ya. Saya akan pernah saksikan ya, gak apa-apa lah saya ulang. Yayasan di Surabaya itu di Simpang Darmo Permai. Sepi di ujung Surabaya sana. Zaman itu saya sepi-sepi banget lah. Itu melayani bayi kecil. Bayi kok banyak sekali Bu, saya tanya. Habis gimana Pak? Pagi-pagi saya buka pagar, di depan pagar itu dikasih dusnya Indomie. Dusnya Indomie 1, kadang-kadang 2. Apa isinya? Bayi. Jadi bayi kecil loh ditaruh di situ supaya dipiara. Ya orang-orang enggak tanggung jawab itu. Ya kami piara Pak. Tuh jadi ini. Dulu kalau ulang tahun anakku tak ajak ke situ gitu loh ya. Merayakan di sana berbagi gitu. Dari itu dewasa Pak semua dipiara sampai pioner lansia. Terus saya dibawa di luar gedung ini ke sono. Ini ada taci-taci engko-engko gitu ya. Loh ini yang apa ini? Ini rodok gila Pak itu. Kelompok gila-gila. Tapi gilanya enggak bahaya Pak. Ya, orang-orang stres ya. Saya masuk dengan teman-teman gitu, jalan masuk gitu. Tahu-tahu dikejar dari belakang, punggungnya dipukul gini. Dar gitu kan kaget kita. Ya gitu orangnya. Enggak mukul tapi mengganggu. Terus ada yang ngomong taci-taci gitu. Kok minta duitnya kok, minta duitnya kok. Terus kita antar teman ngomong, loh ngerti uang gitu loh ya. Kan kita mikir orang gila, ngerti duit gitu. Dia denger, jawab dia. Oh ya ngerti kok, aku bukan orang gila gitu. Ya, jadi kita ketawa. Nah, terakhir dibawa ke ini Pak, di tengah kayak penjara, di tengah sawah. Ini bahaya Pak. Ini penjagaan khusus, ini bisa membunuh. Ya. Jadi saya pun pasang petugas-petugas yang sangat pengalaman. Terus saya tanya petugas tuh caranya handle gimana yang marah-marah gini. Oh pukul Pak, jadi bawa kayu dia harus dipukul. Kasihan ya. Jadi takutnya dia hanya sama penjaga. Kalau tamu ya tamunya bisa dipukul batu gitu. Jadi kita tidak berani masuk ke dalam. Nah ibu ini ke sana. Suatu hari krisis ekonomi, donaturnya stop kirim duit. Bahkan ada yang sudah meninggalkan duit, sudah tidak ngomong aku tidak mampu ya jadi donaturmu gitu. Berhenti. Laporan lah para suster segala para ini. Duitnya habis gimana Bu? Yang sakit-sakit perlu obat, tidak ada duitnya. Beras sudah mulai nipis, gimana? Maka pemimpinnya ini susah. Saya susah Pak. Pagi-pagi saya duduk di depan begini mikir gitu. Di kursi. Saya mikir, saya cuma tolong Tuhan Yesus, tolong. Ini loh anakmu segini banyak. Tolong Yesus. Saya lagi stres gitu, pagar diketok orang. Tak gitu. Saya intip, saya datangnya.
ibu-ibu tua bongkok. Mulut saya ini otomatis ngomong begini. Apa Bu, pagi-pagi kok udah rame-rame. Jadi saya ini negatif Pak. Pasti minta-minta ini. Gitu loh ya. Ngapain kamu itu isu-isu gini? Oh enggak kok, saya sebentar aja. Cuma nganter ini kresek. Ini kasihkan anak-anak itu gitu loh. Oh ngasih kue gitu. Oh ya udah terima kasih gitu. Ya kan gini dilihat gini. Terima kasih pagernya. Di depan paman becak satu. Ibu ini jalan. Dia masuk dibuka. Apa sih? Kue apa sih? Kok pagi-pagi? Uang sekepok, uang besar semua. Langsung tak tutup, aku lari Pak Yusman, tak kejar. Coba bayangin, berapa detik cuman jaraknya. Gak ada itu ibu itu. Terus saya sama Pak Becak tanya, Pak ibu tadi yang jemput siapa Pak? Pak Becaknya sambil lele ya, ibu siapa gitu. Loh, tadi nih lo yang keluar, saya antar buka pintu. Saya tidak lihat, saya cuma lihat sampean buka pintu tola-tole begini. Jadi Pak Becak itu hanya lihat ibu yayasan ini. Cuma noleh-noleh begini. Enggak ada orang, siapa? Lo tua yang bongkok itu enggak ada. Langsung saya merinding Pak Isman. Itulah malaikat yang Tuhan kirim. Ya, itu di zaman ini loh Bu. Jadi Tuhan merintahkan cuma pelaksananya, eksekutornya ya. Malaikat-malaikat begini. Hilang tuh enggak ada. Gimana? Ya. Ini Auriel. Yang kedua, ini sentuhan manusia nih ya. Gabriel. Ini Jehovah Nisi. Tuhan itu panji-panjiku. Pernah dengar kan Jehovah Nisi. Panji-panji kemenangan. Kalau engkau pindah rumah, terus buka mesbah, ayo doa, ngucap syukur sama Tuhan. Di situ Gabriel dan pasukannya biasanya ada. Kalau Gabrielnya enggak, minimal tentaranya. Cukup dikirim. Ya, saya pindah rumah suatu hari di Surabaya sama tetangga yang baru itu ngomong, Pak Yusman, ini rumah kosong lama. Bapak kalau nempati mesti selamatan Pak, gitu loh. Oh iya Pak, untuk apa selamatan? Supaya Bapak permisi sama roh yang nunggu rumah itu, supaya enggak ganggu. Oh gitu, enggak Pak, kami enggak selamatan. Kita nanti buka doa. Ucapan syukur, kalau roh-roh jahat yang tidak layak itu ya diusir Pak dalam nama Yesus. Oh gitu ya Kristen ya? Iya, tidak permisi enggak gitu. Nah saya ngerti setelah paham Gabriel ini, disitulah pasukan Gabriel ada di sana. Ya, tidak berani roh-roh itu gitu loh. Jadi Tuhan itu ngasih tugas masing-masing. Bukan satu lebih lemah dari ini, enggak. Sama dahsyatnya, kami ditugasi beda-beda. Ini Gabriel, ya. Lanjut, apa setelah Gabriel? Wah ini, Mikael, angel, Michael, angel. Ini Jehovah Sebaot. Jehovah Sebaot, Tuhan alam semesta. Pernah mendengar Mikael? Ini Kopasusnya malaikat. Ya, ini Kopasusnya. Ini betul-betul Panglima bala tentara surgawi. Ini panglimanya Mikael. Wagah. Dan punya pasukan banyak. Tugas pekerjaannya apa? Wah ini perang. Dia kan bawa tombak yang memerangi siapa? Roh-roh jahat, setan-setan. Ya, jadi kalau orang nengking, pelepasan segala, terlibat pasukannya Mikael. Kalau kuat, Mikael turun sendiri. Pasti kalah, pasti kalah. Gitu. Tapi dia bisa ngukur dia. Ini kasih timku aja ini. Gitu. Coba lihat. Kita kan di Malang itu berapa kali satu orang yang manifest tapi gimana ya manifest hari ini lepas. Minggu depan manifest lagi lepas. Sampai karena berkali-kali waktu kita maju kita mau tengking dia ngomong begini. Kamu jangan ikut-ikut, kamu lagi gitu loh. Lah kamu lagi kan ngerti dia. Berarti dia balik lagi. Ya. Nah pada waktu memerangi itulah, itu pasukannya Mikael. Ya. Dia yang memerangi roh-roh jahat. Gak ada yang ngelawan sama dia dah. Ini disebut the commander of the army of God. Wadah. Ya. Kopasusnya
Nah saudara, ini Mikael. Satu lagi ya, ini 4 yang hebat ini. Rafael, nah, pernah dengar? Jehovah Rafa. Ini Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Oh, ternyata terlibat Pak ya dalam kasus penyembuhan. Terlibat. Pak kalau ada miracle-miracle KKR, terlibat enggak malaikat? Terlibat. Saya yakin Tuhan tidak perlu turun tangan sendiri gitu enggak. Cukup perintahkan, oh ini perkara apa? Kesembuhan. Rafael. Rafael ini kisahnya dulu awal-awal, dia menampakkan diri sebagai manusia yang menolong namanya Tobit. Tobit itu diberi kesembuhan lewat apa? Seekor ikan yang dibelah dan diambil dalamnya dimakankan. Sembuh. Lalu Anda kalau tahu logo-logo Kristen ada logo ikan gitu loh. Itu bicara Rafael. Set gini ikan ya. Rafael. Ya. Allah yang menyembuhkan. Bukan kemampuan Rafaelnya, semua kuasanya dari Allah dikasih ke Rafael. Rafael itu kasih kesembuhan. Jadi kalau Pastor Yoel pun mengadakan KKR kesembuhan, yakinlah kita ngerti sekarang. Tak perlu Tuhan Yesus turun tangan sendiri. Cukup Tuhan ngasih agreement, persetujuan ya. Oke, yes orang ini, yes itu, ini no ini nanti aja orang ini. Yang ini oke, yes. Malaikatnya yang berarti ya emang eksekusi. Ya, kesembuhan-kesembuhan itu. Kuasanya tetap satu dan sumbernya dari Bapa di surga. Ya, disinilah kita melihat rangkaiannya. Gila hierarki kerajaan seperti ini. Kita yang percaya betul-betul dalam perlindungan yang sempurna. Sempurna. Ya, sempurna banget. Masih ngomong Rafael dan Gabriel ya. Saya ini punya anggota FA di Surabaya. Anggota saya FA. Orang Ambon, Chinese Ambon. Karena kerusuhan, dia ingin keluar dari Ambon. Pernah dengar kan kerusuhan Ambon? Dia ingin keluar dari Ambon. Maka dia membuat planning, berangkat ke airport, dihitung ini berapa lama ya. Jamnya jam berapa yang aman. Wong itu pakai akal manusia. Makanya di sinilah akal manusia ini terbatas. Oh dia sewa tentara satu, senjata lengkap. Berangkat, belum nyampe airport, masa ribuan Pak Yusman, ribuan. Jalan dibuntu, jalan tutup. Waduh, kaget. Langsung digedor-gedor. Buka, turun. Nah saya enggak berani turun Pak. Tapi mulut cuma ngomong Yesus tolong, Yesus, darah Yesus, Yesus tolong, darah Yesus. Cuman itu kalimatnya. Tidak bisa ngomong panjang lagi. Tolong Yesus, tolong, darah Yesus. Tolong. Bingung. Loh, tentaranya gimana Pak? Loh saya lihat tentara saya di belakang gini. Tentara kan satu, walaupun senjata lengkap. Tapi tentaranya gini. Gemeter. Lihat ribuan orang masa. Tidak bisa Pak. Terus mau dibalik mobil ini. Buka, kalau enggak dibalik. Lalu kita buka. Begitu buka kaget Pak. Ada orang dari jauh gitu bawa tombak lari gini. Jadi ke sini, aduh aku merem sudah. Yesus, tolong Yesus. Tombak ini nempel di leher, tempel Pak. Kan dingin besi. Loh kok dingin? Tombaknya nempel. Tapi mulut Yesus terus ya. Orangnya diem gitu. Bingung, tapi sudah gak bisa mikir apa-apa. Yesus tolong. Di tengah saya bingung, Yesus tolong. Muncul Pak, tersibak di tengah-tengah kerumunan orang itu. Orang yang tiba-tiba muncul, ini saya heran Pak. Tiba-tiba muncul, tingginya saya yakin di atas 2 meter. Tinggi. Gagah Pak. Lalu orang ini cukup begini. Minggir gitu. Yang bawa tombak juga disuruh minggir. Semua nurut Pak, semua nurut. Lalu dia nengok ke jendela, perintah supir saya. Bapak berangkat sekarang ya, sekarang berangkat langsung ke airport. Terus dia berdiri di depan, diperintahkan masa itu. Minggir. Nurut Pak, ya jalan kita. Sampai di airport baru mikir, siapa ya tadi itu ya. Nah, dia tidak ngerti ayat, tidak ngerti firman, jadi nggak ngerti. Tapi selama memahami ini, itulah Mikael. Tidak tahu Mikaelnya sendiri atau timnya kita nggak tahu ya. Pokoknya itu kelompok Mikael. Penyelamat. Ya. Selamatlah.
Itu terjadi di zaman ini gitu. Ya. Lalu pekerjaan satu lagi, ini perempuan belum nikah. Rumahnya direnovasi, ini ada keluarga ya, jadi ini bangunan keluarga utama di depan, dia bikin kamar di belakang, jadi terpisah gitu ya di belakang. Tidur, perempuan ini tidur, ini banyak tukang-tukang di situ, juga tidur di situ tukang itu. Jam 2 malam Pak, saya ini tidur Pak, jam 2 malam itu ada suara dengan jelas manggil, misalnya namanya ya Lisa gitu, bukan Lisa ini ya. Ya, dipanggil Lisa, kaget ya. Tuh, ini mimpi atau enggak ini? Tapi dia nggak bangun, cuma matanya aja melek. Dia tunggu sebentar, panggil lagi. Lisa bangun. Aku bangun Pak, duduk di pinggir. Lalu dia perintahkan, kamu turun ikuti perintahku. Aku nggak ngerti, tapi ini sudah bukan mimpi ini pasti. Maka aku berdiri, aku ikuti perintah di jalan. Ini kan kamar gelap, jalan. Buka pintu, ada orang di depan pintu sudah. 2 orang tukang. Aku kaget. Tapi malaikat itu tetap ngomong, jalan ikuti aku. Aneh Pak Yusman, anehnya aku tuh enggak takut gitu loh. Cuman kaget aja. Tapi rasa takut enggak ada, ini tengah malam jam 2. Jadi aku jalan aja. Orang 2 ini saya enggak tahu kalau kita ini lewat di depan. Siapa Pak ya suara itu? Ya saya yakin ini ya kumpulannya Mikael. Ya, menyelamatkan dia dari kejahatan orang. Jadi kami nggak ngerti Pak, apakah itu mau ngambil barang atau mau memperkosa saya, nggak tahu. Ya. Selamatlah dia sampai di rumah utama. Nah ini loh saudara ya. Jadi pola kerja ini indah sekali, cantik sekali. Makanya kalau Tuhan ngomong janganlah takut, ini aku, gitu ya. Percaya saja. Ya, jadi tahun 2025 ya sama ngomongnya, jangan takut. Ini aku, percaya saja ya, gitu. Asalkan Tuhan minta syarat, ya, taat dan setia. Ya. Kan tantangannya manusia itu, taat dan setia. Next, malaikat berikutnya, Raquel. Nah, malaikat yang ke-5. Ini dikenal dengan Jehovah Sidkenu. Tuhan itu keadilan dan kebenaran. Ini kasus apa? Kalau saudara uangnya dijak teman kerja, dimakan. Entah dengan cara apapun, pokoknya keadilan hilang dari kamu ya. Pembelaan tidak ada. Sampaikan proses hukum pun misalnya engkau kalah, tidak ada. Pokoknya hilang keadilanmu. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan perintahkan requel. Tuhan langsung perintahkan requel. Ini kan archangel, salah satu malaikat penghulu ya. Perintahkan inilah yang membawa keadilan dikembalikan. Yusman kamu ditipu orang ya. Tapi ini Tuhan perintahkan ke dia. Karena kita berdoa mohon. Maka hak ini dikembalikan ke Yusman. Dengan cara apa? Bisa yang nipu itu mengembalikan. Bisa lewat berkat orang lain. Pokoknya tidak hilang uangmu kembali. Ini tugasnya requel. Dan requel tidak membalas, tidak menghukum orang yang berbuat jahat itu. Bukan tugas dia untuk balas hukum enggak. Dia cuma menegakkan keadilan. Dengan cara macam-macam caranya. Bisa tiba-tiba loh untung ya orang dunia ngomong gitu. Aku dijak gini. Untung loh temanku ini begini. Nah dibantu dia. Itu yang perintahkan malaikat Tuhan itu yang ngerjakan. Kalau enggak habis loh Pak aku bisnis ini habis total nol. Untung loh, ini orang dunia ngomong, si A ini begini-begini, dipulihkan aku. Loh, ini cara-cara Tuhan, requel. Ya, ke-6, Sariel, nah ini. Ini dekat sama manusia, teman saya masuk ICU di Adi Husada Surabaya. Dia cerita pas setelah keluar, aku Pak takut kalau malam. Kenapa? Ternyata di ICU itu Pak Yusman. Kalau malam aku tuh kelihatan seliwar-seliwar apa. Pak Yusman tahu kalau lihat film-film yang orang berdiri bawa tombak yang ujungnya kayak celurit gini. Ya gini terus pakai kuduk, pakai apa ini kayak hoodie gitu ya. Jalan-jalan. Saya heran kamar yang dilewati
Dia berhenti di orang yang tetangganya sakit. Besok mati Pak. Pokoknya yang dilewati, besok ada kematian berita. Jadi aku ditakut. Takut dilewati dia. Gitu loh. Jadi aku lihat tapi gitu loh. Orang dunia nyebut malaikat pencabut nyawa. Ya. Padahal bukan pencabut nyawa, ya ini Sariel. Ditugasi Tuhan untuk mengambil bawa pulang orang itu. Jadi dia tengking, dalam nama Yesus pergi, tidak pergi. Mana bisa. Oh itu malaikat suruhnya Tuhan. Ya. Apa tugasnya ini? Mulia saudara. Ya mulianya gini nih, satu hari itu ada peti mati, itu ada tulisan. Kemarin aku seperti lu, kemarin aku seperti kamu. Tapi besok kamu seperti aku. Ngerti ya kalimat ini? Kemarin aku sih hidup kayak lu, tapi jangan enak-enak lu. Besok lu bisa seperti gua mati. Ya, tapi ada kalimat lanjutannya. Yang penting bukan siapa yang ngantar aku ke makam, nggak penting itu. Yang penting siapa yang menjemput dan membawa aku ke pangkuan Abraham. Inilah malaikat yang membawa. Memang tugasnya Sariel ini membawa anak Allah yang benar, yang baik. Itu dibawa, diantar sampai alam roh ini, sampai perjalanan ke pangkuan Abraham, Firdaus. Kan tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa loh jalan sendiri. Dia menghantar. Dan Sariel punya pasukan banyak. Ya, cantik ya cara Tuhan ya. Tidak jalan sendiri kamu, diantar dia gitu loh. Malaikat yang menghantar membawa engkau ke Firdaus, ke pangkuan Abraham, yaitu Sariel. Orang dunia cuma ngomong, wah hati-hati pencabut nyawa gitu ya. Yang terakhir 7. Ramiel. Nah saudara pernah mendengarkan, kalau engkau marah, mau balas. Aku disakiti Pak, aku mau balas dia. Aku ada uang ini. Aku bisa kasih pelajaran dia, balas. Kan Tuhan ngomong, firman ngomong, jangan membalas. Pembalasan itu bagiannya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Nah ini loh. Ini malaikat Ramiel ini disebut Jehovah Kemoh. Tuhan yang membalas. Inilah yang menerima perintah Tuhan. Kasih pelajaran si A itu. Malaikat, enggak Tuhan turun sendiri. Kalau Tuhan turun sendiri mati rasanya ya. Ini pun salah satu dari timnya Ramiel. Pasukan-pasukan itu. Inilah yang membawa pembalasan kepada orang yang berbuat jahat itu. Jadi kalau saudara dijahati orang, saudara berdoa, tolong Tuhan, dia jahat sama aku. Aku disakiti, aku difitnah, aku diapa. Tolong Tuhan, aku ngampuni dia. Ya, aku melepaskan kasih untuk dia. Nah kalau kau sudah begini, hati-hati ya. Jadi kalau kau nyakiti orang tidak balas, kau harus hati-hati. Ya, saya ingat Pak Presiden Jokowi itu ya. Jadi apa-apain orang tidak pernah curhat, tidak pernah ya diam. Nah kalau diamnya dia kepada Tuhan, waduh, musuhnya dalam bahaya. Sebab apa? Yang dihadapi Ramiel. Kalau yang musuh balas yang dihadapi ya sesama manusia masih aman-aman lu. Tapi kalau ini yang turun tangan, ngeri. Ya, makanya Tuhan ingatkan pembalasan haknya Tuhan. Tuhan tinggal nimbang, tinggal ngerti. Oh iki perlu kasih pelajaran. Ramiel, turun tangan. Ya, jadi kau dosa balas. Tapi jangan doa gini loh, Tuhan tolong kirim Ramiel Tuhan. Kirim Ramiel Tuhan, biar hancur gitu loh. Ya, tapi Isa itu jahat hatimu, Tuhan ganti. Ya wis Ramiel tak kirim kepada kamu sendiri ya gitu ya. Tidak bisa, kita ngasih pengampunan, belas kasihan. Tuhan yang adil itu yang bertindak. Ya, Ramiel. Ada 7. Yang terakhir, angels manusia, level-level malaikat bawah. Kita tidak bicara ini nih ya. Archangel yang berkaitan dekat dengan manusia di bumi itu. Caranya gimana Pak? Supaya syaratnya itu kita bisa penuhi. Next, simple, sederhana. Semakin engkau hidup dalam ketaatan, semakin kuat jaminan perlindungan Tuhan lewat malaikat-malaikatnya. Itu. Semakin engkau taat takut Tuhan, semakin Tuhan kirim otomatis para malaikat itu. Baik Tuhan. Saya mikir kenapa ya kita tidak boleh minta sendiri sama malaikatnya. Saudara bingung.
Aku ini butuh berkat malaikat sopo iki yo, malaikat siapa? Ndak apal namanya, malaikat yang mana? Bingung. Ya, ini musuh berat ini, roh-roh jahat. Aduh lupa malaikat siapa ya? Tolong malaikat siapa nih? Uriel bukan, lupa padahal Mikael gitu loh. Makanya Tuhan ngomong gak usah perintah. Cukup kamu sama aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Begitu ke Yesus, ini semua dalam perintah Tuhan. Dan itu otomatis. Ya. Ini loh indahnya hierarki kerajaan. Makanya kalau masuk tahun 2025, kita masuk di dalam penyertaan kerajaan Allah. Aman dah kita. Betul? Iya. Sakit apa? Tuhan kirim Jehovah Rafa. Rafael bagiannya itu. Waktu saya ngomong gini selesai khotbah saya turun jemaat ngomong. Pak Siman tangannya kenapa itu? Kena minyak. Oh ini butuh Rafael ini Pak. Gitu dia. Iya betul kamu itu. Rafael ini. Ini kena Rafael sudah kering gitu saya. Tapi belum bisa nekuk gitu. Ya. Teman saya ngomong, enggak apa-apa Pak, nanti Rafael nekuk gini sama Rafael. Ya. Iya diimani. Betul? Amin ya. Amin. Amin ya. Tolong pemain musik biar singar.